Di keluarga saya, bahwasannya ada almarhum kakek saya sudah wafat, meninggalkan beberapa peninggalan, ya. Dan di situ beliau menulis wasiat sekaligus waris. Kan ini ada double, Tan. Ada waris dan juga wasiat. Dan ternyata ketika dilihat pun memang bagian yang paling besar ini terdapat di perempuan. Artinya kalau kita merunut kepada hukum Allah, ini kan sudah menyalahi aturan. Sebagaimana tadi Ustadz sampaikan bahwasanya laki-laki itu dua bagian daripada wanita, kan seperti itu. Nah ini gimana Ustadz hukumnya ketika ada double seperti itu, sekaligus waris sekaligus wasiat? Betul. Nah itu gimana Ustadz? Ada dalam satu hadis Rasulullah menyampaikan bahwa anallaha, sesungguhnya Allah gitu ya, atau kullu dzi haqqin haqqahu. Sungguhnya Allah telah memberikan kepada setiap pemilik hak itu haknya. Ala la wasiat ahli warisin. Ingatlah tidak ada wasiat bagi ahli waris. Sehingga 4 mazhab itu sepakat itu ya, mulai dari Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hambali sepakat bahwa tidak boleh double antara dikasih wasiat dan juga dikasih waris. Kalaupun mau memberi double, itu pemberiannya adalah ketika masih sehat. Masih ya. Ada. Statusnya bukan sebagai wasiat tapi sebagai hibah. Kadang-kadang juga memang ada rancu nih orang atau masyarakat tidak bisa membedakan mana wasiat, mana hibah. Kalau hibah itu boleh. Kalau hibah itu bahkan cenderung dianjurkan untuk sama ya. Sama kalau hibah. Kalau hibah. Ya, jadi kalaupun mau membagi rata ya ketika masih sehat. Misalnya ini dikasih mobil, lainnya dikasih mobil. Ini kasih sawah, lainnya kasih sawah. Seperti itu. Jadi tidak ada kecemburuan di antara anak-anak yang ada. Dalilnya mana? Ada sahabat Nabi yang bernama Bashir ya. Ini ayahnya Nu'man bin Bashir. Jadi beliau ini pernah mengundang kepada Rasulullah untuk menjadi saksi atas pemberian budak ya, seorang budak kepada Nu'man bin Bashir. Dan istri beliau ini, istri Bashir ini meminta kepada Nu'man bahwa agar Rasulullah dijadikan saksi bahwa ini sudah diberikan. Bahwa ini sudah dihibahkan. Kemudian Rasulullah bertanya, apakah engkau memberikan hal yang sama kepada anak-anakmu? Ternyata tidak. Maka Rasulullah kemudian mengatakan bahwa aku tidak ingin menjadi saksi bagi orang yang melakukan tindakan yang zalim. Artinya tindakan yang tidak memberikan hibah kepada anak-anak yang lain sementara anak yang satunya diberikan, seperti itu. Maka hukum asal dari hibah itu adalah sama. Rata. Baik laki mau perempuan itu boleh. Dalam mazhab Syafi'i diperbolehkan kita mentafdil atau melebihkan kepada anak tertentu yang mungkin misalnya secara ekonomi agak kurang gitu ya. Nah itu boleh, tapi itu hukumnya makruh. Ya. Makruh. Yeah. Jadi dianjurkan untuk tidak seperti itu, dianjurkan sama ya, itu kalau mau hibah. Kalau hibah nanti, hibah ini tidak berpengaruh terhadap waris. Maka tidak bisa misalnya nanti, loh kamu kan dulu pernah diberikan hibah lebih tuh, maka sekarang warisan kamu jadi berkurang. Tidak. Jadi nafkah dan hibah itu tidak mengganggu waris. Tidak mengganggu waris. Waris tetap ikut aturan waris, hibah tetap ikut aturan hibah, wasiat tetap ikut aturan wasiat. Tapi kan faktanya sering terjadi ya Sat ya, seperti itu. Inilah pentingnya edukasi. Termasuk podcast ini salah satu langkah untuk mencerdaskan umat. Untuk memahamkan bahwa ternyata aturan Allah itu sudah detail loh, gitu loh. Kita tuh tinggal manut saja gitu ya. Gitu. Ya itu. Baik Ustaz, tadi kan terkait tentang hibah ya, tentang juga waris itu adalah hukum yang berbeda atau tendensinya berbeda ya antara bagaimana kita menempatkan konsep hibah dan juga konsep waris ya. Yaitu tadi kita harus bisa membedakan. Nah, mulai dari sini jadi kita paham ya teman-teman ya, antara hibah waris itu tidak bisa disatukan ya. Juga ada wasiat itu tidak bisa juga disatukan dengan waris ya. Dan apalagi kalau wasiat kan harus selagi masih ada ya Ustaz ya. Kalau wasiat itu begini, jadi konsepnya wasiat itu seseorang kan menjanjikan akan memberikan sesuatu ketika dan penyerahannya ketika seseorang sudah meninggal, wafat sudah meninggal. Nah, sehingga kalau urusnya sudah meninggal, itu yang berlaku bukan wasiat orang tua lagi, tapi adalah wasiatnya Allah, yakni syariat waris tadi. Maka tidak boleh ada double. Tapi kalau hibah boleh. Kenapa? Hibah itu diserahkan ketika masih sehat. Ketika masih sehat, masih ada sisa barang, masih sisa ada aset yang nanti bisa diwariskan. Tapi kalau wasiat plus waris itu nanti kan sama-sama diserahkannya setelah wafat. Itu nanti akan bentrok. Gitu loh. Kalau yang hibah tadi nggak akan bentrok sama dengan waris, tapi kalau wasiat itu nanti akan bentrok sama waris. Sementara Allah sudah menetapkan hukum waris, kok kita nambahin dengan
nambahin dengan Wasiat. wasiat. Makanya wasiat itu diperbolehkan, wasiat terkait dengan harta ya. Kalau wasiat takwa sih ya semuanya Oh iya, harus. iya, Tapi harus. kalau wasiat dengan harta itu diserahkannya adalah ketika diserahkan adalah kepada selain ahli waris. Misalnya gini, mantan misalnya gitu ya. Mantan istri dulu pernah dicerai, dulu dicerai, tapi kan dia ibunya anak kita. Betul. Misalnya gitu ya. Kemudian kita mewasiatkan, masih ingat oh ya dulu pernah hidup bersama dan sebagainya, tapi dia bukan ahli waris ya karena mantan istri Sudah terputus. sudah terputus gitu ya, sehingga dia kita berikan wasiat itu boleh. Oh, Ya, secara wasiat atau anak angkat kita berikan secara wasiat atau anak tiri kita berikan secara Wasiat. wasiat, tidak dengan waris. Kadang-kadang kan terjadi kecemburuan. Kenapa tuh anak tiri kok nggak dapat atau anak angkat kok nggak dapat, padahal dia sudah dianggap seperti anak sendiri. padahal itu bisa diberikan melalui jalur wasiat. Inilah luasnya Islam, tidak kena ke waris, masih memungkinkan bisa melalui wasiat. Berarti kalau wasiat itu memang khusus untuk orang-orang yang tidak terkait nasab. Tidak terkait, bukan ahli waris. Bukan ahli waris ya? Betul, karena nasab itu bisa jadi gini, tidak seluruh yang terkait dengan nasab itu berhak mendapatkan waris. Wah, luar biasa Contoh ya. Ini misalnya lebar nih. Contoh misalnya itu adalah cucu dari kalangan anak perempuan. Oh iya, itu betul. bukan ahli waris, Iya, tapi iya. nasabnya kan nyambung. Iya, paham. Wah, luas ya. Gitu. Jadi harus benar-benar detail, terperinci ya, Betul. supaya kita nggak salah langkah begitu ya, Sat ya. betul. Baik, Sat, ini dalam kasus yang kedua nih. Nih saya pengen Iya. juga bertanya, mohon maaf Sat ya. Mungkin ini bisa mewakili juga pertanyaan dari teman-teman di rumah ya, atau dimanapun teman-teman berada. Ini ada pertanyaan. Banyak kita rekan-rekan kita di luar sana, saudara-saudara kita di luar sana, karena mungkin nggak enak, Sat. Betul. Aduh, saya takut nyinggung nih ibu atau ya ibu lah ya. Misalkan mohon maaf, orang tua laki-lakinya sudah meninggal atau bapaknya sudah meninggal ya. Betul. Ternyata kan itu meninggalkan waris tuh ya. Tapi karena nggak enak, nanti aja nunggu ibunya wafat gitu kan. Betul. Nah ini gimana, Sat?